Di tengah ganasnya Laut Alaska, ada sebuah pekerjaan yang dikenal sebagai salah satu pekerjaan paling mematikan di dunia, nelayan kepiting Alaska. Setiap tahun, selalu ada orang yang terluka, hilang, bahkan tewas saat bekerja di wilayah Bering Sea, tempat badai, ombak raksasa, dan suhu dingin ekstrim menjadi ancaman sehari-hari. Namun anehnya, meski risikonya sangat besar, banyak orang tetap datang dan rela mempertaruhkan nyawa mereka di laut beku ini. Alasannya sederhana. Dalam musim tangkap yang sangat bagus, seorang kru kapal bisa memperoleh uang dalam jumlah fantastis hanya dalam waktu singkat, membuat pekerjaan ini terlihat seperti pertaruhan antara kematian dan kesempatan mengubah hidup selamanya. Musim penangkapan kepiting di Laut Alaska bukan hanya tentang mencari hasil laut mahal, tetapi juga menghadapi salah satu kondisi kerja paling ekstrim di dunia. Di wilayah Bering Sea, para nelayan harus bekerja di tengah suhu dingin yang bisa turun hingga sekitar minus 20 sampai minus 30 derajat Celcius, ditambah angin laut yang membuat tubuh terasa jauh lebih membeku. Ombak besar, badai mendadak, dan gelapnya musim dingin membuat setiap perjalanan terasa seperti memasuki wilayah yang tidak bersahabat bagi manusia. Yang membuat situasinya semakin berbahaya, musim king crab biasanya berlangsung saat kondisi laut sedang paling ganas. Kapal terus dihantam ombak, sementara air laut yang menyapu dek akan langsung berubah menjadi lapisan es licin. Dalam keadaan seperti ini, para kru tetap harus bekerja tanpa henti, karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat seseorang jatuh ke laut dingin yang hampir tidak memberi kesempatan untuk bertahan hidup. Di balik semua bahaya di Laut Alaska, ada alasan besar kenapa banyak orang tetap nekat bekerja di sana. Kepiting Alaska adalah salah satu hasil laut paling mahal di dunia, terutama king crab, kepiting berukuran besar dengan daging tebal yang dijual mahal di pasar internasional. Di beberapa restoran mewah, satu porsi king crab bisa dihargai sekitar 100 hingga 300 dolar, atau sekitar 1 juta hingga hampir 5 juta rupiah. Sementara, satu ekor king crab utuh berukuran besar bisa dijual hingga belasan juta rupiah. Karena itulah, musim penangkapan king crab selalu menjadi momen paling diburu di Bering Sea. Dalam satu perjalanan yang sukses, sebuah kapal bisa membawa hasil tangkapan bernilai ratusan ribu dolar atau setara dengan miliaran rupiah. Semakin banyak kepiting yang berhasil didapatkan, semakin besar pula keuntungan yang akan dibagi kepada seluruh kru kapal. Itulah alasan banyak nelayan rela menghadapi badai dan suhu ekstrim demi hasil besar dalam waktu singkat. Namun untuk mendapatkan hasil sebesar itu, risikonya juga sangat tinggi. Mereka harus mengangkat perangkap besi raksasa yang berat, bekerja di dek kapal yang licin karena es, dan terus bergerak di tengah ombak besar yang mengguncang kapal tanpa henti. Di balik king crab mahal yang terlihat mewah di restoran, ada pekerjaan brutal yang mempertaruhkan nyawa setiap harinya. Menangkap kepiting Alaska bukan dilakukan dengan jaring biasa, melainkan menggunakan perangkap besi raksasa yang disebut pot. Perangkap ini bisa memiliki berat ratusan kilogram dan harus diturunkan ke dasar laut dari kapal yang terus diguncang ombak besar di Bering Sea. Setelah beberapa waktu, perangkap akan ditarik kembali menggunakan mesin hidrolik. Lalu para kru harus bekerja cepat memindahkan kepiting yang masih hidup ke dalam kapal. Semua proses itu dilakukan di dek yang sempit, licin, dan dipenuhi air laut yang membeku menjadi es. Para kru harus terus bergerak sambil mengangkat beban berat, memilah hasil tangkapan, dan mengembalikan kepiting yang tidak sesuai ukuran. Di tengah suhu ekstrim dan angin kencang, tangan mereka bisa mati rasa hanya dalam waktu singkat. Namun pekerjaan tetap harus berjalan tanpa henti. Yang membuat situasinya semakin berbahaya
kapal tidak pernah benar-benar stabil. Saat ombak besar menghantam, tubuh para kru bisa terlempar sewaktu-waktu, sementara perangkap besi yang berat dapat bergeser dengan sangat berbahaya di atas dek. Dalam pekerjaan seperti ini, satu kesalahan kecil saja bisa langsung berubah menjadi kecelakaan serius di tengah laut beku yang jauh dari pertolongan. Pekerjaan nelayan kepiting Alaska dikenal sebagai salah satu pekerjaan paling mematikan di dunia karena tingkat kecelakaannya yang sangat tinggi. Menurut data CEDCA NIOSH, ratusan nelayan komersial di Amerika Serikat meninggal saat bekerja di laut dalam kurun 2 dekade terakhir. Dan wilayah Alaska termasuk yang paling berbahaya. Bahkan, dalam laporan NIOSH tentang Alaska, rata-rata sekitar 24 nelayan tewas setiap tahun di perairan Alaska pada periode tertentu, terutama akibat kapal tenggelam, jatuh ke laut, dan hipotermia. Salah satu penyebab utama kematian adalah suhu air yang sangat dingin. Saat seseorang jatuh ke laut Alaska, tubuh bisa kehilangan panas dengan sangat cepat hingga membuat otot lumpuh dalam hitungan menit. Ditambah badai, ombak besar, dek kapal yang licin karena es, serta kelelahan akibat kerja hampir tanpa tidur. Pekerjaan ini menjadi kombinasi mematikan antara alam ekstrem dan tekanan fisik yang terus mengintai setiap saat. Selama musim penangkapan kepiting berlangsung, kehidupan para kru di kapal berubah menjadi rutinitas yang sangat melelahkan. Di tengah dinginnya Bering Sea, mereka bisa bekerja belasan hingga hampir sepanjang hari tanpa jadwal yang benar-benar teratur. Saat hasil tangkapan sedang banyak, semua kru harus terus bergerak menurunkan perangkap, menariknya kembali, memilah kepiting, lalu mengulang proses yang sama berkali-kali tanpa henti di dek kapal yang licin dan terus dihantam ombak. Waktu tidur mereka pun sangat sedikit. Banyak kru hanya tidur singkat beberapa jam sebelum kembali bekerja dalam kondisi tubuh yang masih basah dan dingin. Kelelahan menjadi ancaman serius karena fokus dan keseimbangan tubuh bisa menurun sewaktu-waktu, sementara kesalahan kecil saja dapat berubah menjadi kecelakaan mematikan. Meski terdengar brutal, banyak nelayan tetap bertahan menjalani kehidupan seperti ini demi peluang mendapatkan penghasilan besar dalam waktu singkat. Di balik semua risiko itu, inilah alasan utama kenapa banyak orang tetap datang ke Laut Alaska, uang yang sangat besar dalam waktu singkat. Para nelayan kepiting di Bering Sea biasanya tidak menerima gaji tetap, melainkan sistem bagi hasil dari total tangkapan kapal. Saat musim sedang bagus dan hasil tangkapan melimpah, seorang kru bisa memperoleh sekitar 30.000 hingga 70.000 dolar hanya dalam beberapa minggu kerja. Jumlah itu setara dengan sekitar 500 juta hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Namun untuk mencapai penghasilan sebesar itu, tidak semua orang bisa langsung masuk. Banyak kru memulai dari posisi paling bawah sebagai deckhand atau pekerja dek, tanpa pengalaman besar sebelumnya. Mereka biasanya direkrut langsung oleh kapal atau perusahaan perikanan, lalu belajar bekerja langsung di tengah kondisi laut yang keras. Fisik kuat, mental tahan tekanan, dan kemampuan bertahan di lingkungan ekstrim menjadi hal paling penting untuk bisa bertahan di pekerjaan ini. Meski peluang mendapatkan uang besar itu nyata, semuanya tetap datang dengan risiko yang sangat tinggi. Tidak setiap musim menghasilkan tangkapan besar, dan tidak semua orang mampu bertahan menghadapi tekanan hidup di Laut Alaska. Karena itulah, pekerjaan ini sering dianggap bukan sekadar pekerjaan biasa, tetapi pertaruhan besar antara uang, fisik, dan keselamatan nyawa. Di Laut Alaska, tepatnya di Bering Sea, pekerjaan nelayan kepiting bukan hanya tentang mencari uang besar,
tetapi tentang seberapa jauh seseorang berani mempertaruhkan dirinya demi mengubah hidup dalam waktu singkat. Di satu sisi, ada peluang mendapatkan ratusan juta hingga lebih dari 1 miliar rupiah hanya dalam beberapa minggu. Namun di sisi lain, selalu ada badai, laut beku, dan risiko kematian yang mengintai setiap perjalanan. Pada akhirnya, pekerjaan ini bukan sekadar pekerjaan ekstrim, tetapi pertaruhan nyata antara uang dan nyawa.